Jadi Prof. Nadir Syah Hussein ini salah satu guru yang mengendorse saya dulu. Awal-awal saya dakwah di Twitter, bahkan sebelum di YouTube, sebelum di Instagram, sebelum di mana-mana. Gus Nadir ini seorang yang sering menjadi rujukan, sering membimbing, bahkan menjadi saksi pernikahan ya Gus waktu itu. Dan punya hubungan khusus lah, kedekatan sebagai seorang guru, sebagai seorang sahabat dengan saya. Saya sih manggilnya Gus Prof. Karena beliau seorang profesor yang juga seorang Gus, putra dari seorang kiai. Nah, Gus sekarang itu sering Gus Prof. Karena profesor. Kalau menteri Gus Men. Terus kalau apa gitu, Gus ini, Gus itu. Itu sesuatu yang agak baru ya, Gus? Iya ya. Ya sebetulnya panggilan Gus itu kan ngetop sejak Gus Dur ya. Kalau di luar NU ya, di nasional itu kan sejak Gus Dur gitu. Walaupun ya buat kalangan kiai itu jadi aneh karena Gus itu kan putra kiai yang belum jadi kiai kan. Iya. Jadi Gus Dur itu selamanya dianggap Gus aja gitu. Iya gitu. Malah dulu orang yang nggak paham nyebutnya Pak Gus gitu ya. Pak Gus. Sampai sekarang saya juga sering juga gitu. Betul. Ada yang ketemu ngomong Pak Gus gitu. Nah sekarang saya juga sering tuh Gus. Vior misalnya ada tuh salah satu anak muda manggilnya Kak Habib. Oh kalau itu seksi pendengarannya. Ya itu kan soal umur aja Gus. Nah itu relatif baru. Ada Gus Mus yang juga seorang kiai tapi tetap dipanggil Gus ya Gus. Iya gitu. Nah akibatnya semua yang dipanggil Gus itu kesannya masih muda usianya. Iya. Gitu. Saya juga nggak terlalu muda lah ya. Tapi tetap aja ini dianggap intelektual muda NU, cendekiawan muda NU gitu ya. Untungnya kalau panggilan Gusmen itu begitu nggak jadi menteri lagi, mennya hilang. Iya. Ya. Kalau soal Prof itu kan orang itu kalau di Indonesia kan sekali profesor tetap jadi profesor. Iya. Meskipun dia udah pensiun, meskipun dia sudah tidak lagi mengajar apa. Tapi gitu. ada loh Gus yang mana? Profesornya atau doktornya dicabut gelarnya di Indonesia. Oh ya banyak ada. Bisa. Tapi Prof Nadir ini seorang profesor di Australia, Gus. Ya di University of Melbourne saya. University of Melbourne. Berarti tapi S1-nya kita satu alma mater ya, Gus? Iya, kita LC, lulusan Ciputat. Lulusan Ciputat. Ya. Sama-sama S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Terus jenengan S2 sudah di Melbourne, Gus? Enggak, jadi S1 itu saya di Fakultas Syariah di waktu itu IAIN ya, masih jam era IAIN saya. Ya. Terus begitu semester 5, saya kuliah sorenya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu hukum non-Islam, umum? Iya, hukum umum, ya. Jadi terus kemudian waktu S2 di Australia, saya juga ngambil 2 juga. Ngambil Master Islamic Studies sama Master Hukum. Lagi-lagi hukum umum itu? Ya, gitu. Terus PhD juga gitu. PhD saya ngambil satu di University of Wollongong tentang hukum umum. Terus saya ngambil di NUS Singapura itu hukum Islam. Gitu. Jadi memang waktu ngambil PhD itu di 2 negara berbeda pada waktu bersamaan lah kira-kira gitu. Berarti mobile gitu, Gus? Oh iya. Dari Singapura ke Australia apa gitu ya. Ya memang kalau kata orang Madura ini kan orang Madura ini saya tuh wali. Persis seperti kiai-kiai di Madura yang sholat Jumat di pondok tapi juga ada di Mekah. Oh gitu. Ya, ini gitu. Pagi kuliah di Singapura, malam bisa kuliah juga di Australia. Ya gitu. Kalau orang dulu kan bilang gini, saya tuh ke Singapura cuma numpang cuci muka, nanti balik ke Australia numpang tidur gitu. Oh gitu. Wudunya di Singapura, sholatnya di Australia. Iya, kira-kira begitu. Tapi kan itu tidak murah, Gus. Bukan hanya tidak mudah. Itu full beasiswa. Oh iya, dua-duanya dapat beasiswa. Bukan LPDP, dulu nggak ada LPDP. Nggak ada LPDP. Berarti beasiswa apa tuh, Gus, kalau zaman itu? Saya nggak pernah dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu ya. Jadi saya nggak punya kewajiban harus kembali kalau nggak ada gitu ya. Nah, saya dapat dari kampusnya. Dari University of Wollongong, di Australia saya dapat dari kampusnya. Dari NUS juga saya dapat dari kampusnya. Dan beasiswa di kampus itu persaingannya internasional dan sangat kompetitif ya. Iya gitu. kan. Dan nggak bisa ada titipan. Iya, sangat profesional. Nggak bisa, sangat profesional gitu. Ya. Dan tidak ada titipan, sesama manusia nggak ada. Tapi titipan dari langit bisa. Ya, bisa. Bisa. Itu
aspek Gusnya itu. Ya kalau orang juga begitu. Orang bilang Nadir ini dapat beasiswa terus-menerus, menang doa aja kata dia. Pinter sih enggak, menang doa aja. Titipan dari langit. Karena kebetulan ayah beliau seorang kiai besar Gus ya, Prof. Ibrahim Husin. Prof juga ya? Iya betul. Profesor Ibrahim Husin. Jadi seorang kiai yang juga profesor ya. Iya. Berarti kalau itu kiai Prof tuh, bukan Gus Iya. Prof. Itu kiai beneran. Kalau saya kan berharap jadi kiai. Masih Gus. Dan beliau memang pakar hukum Islam Gus ya? Iya, iya. Beliau memang ahli fikih perbandingan mazhab, ahli usul fikih perbandingan mazhab, lulusan Al-Azhar Kairo, mendirikan PT IKI, yang sekarang rektornya Prof. Nasarudin yang jadi Menteri Agama. Menteri Agama. Mendirikan IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Kalau PT IKI itu Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Khusus untuk laki-laki. Iya. Kalau IIKI itu dididikan khusus untuk perempuan. Itu sekarang rektornya kakak saya. Dan dua-duanya sama-sama di Ciputat. Sama-sama di Ciputat, pendirinya dan rektor pertamanya sama gitu. Setelah itu Abah juga dulu di Ketua Komisi Fatwa MUI selama 20 tahun dengan berbagai fatwa kontroversialnya dengan apa gitu. Di antara fatwa kontroversial yang paling diingat apa Gus? Banyak-banyak. Soal misalnya waktu itu Abah ulama pertama di Indonesia yang membolehkan perempuan jadi hakim. Menjadi hakim konstitusi. Hakim pengadilan agama. Pengadilan agama. Iya, gitu. Okay. Nah, itu itu di zaman itu wah, agak berat keputusan itu. Ya. Di dunia Islam saja itu jarang sekali saat itu gitu ya. Jadi sekarang kita biasa melihat hakim di pengadilan agama itu perempuan gitu. Ya, saat itu fatwa Abah itu para ulama banyak yang marah lah ya. Iya. Terus juga soal yang rame itu masalah SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah dulu. Iya. Apakah SDSB itu termasuk judi atau bukan? Itu rame tuh. Judi itu haram, semua sepakat. Iya. Tapi apakah SDSB termasuk judi atau enggak? Nah, di situ Abah bilang tidak. Yang lain mengatakan iya. Gitu. Jadi rame di sana. Sama kayak riba, semua sepakat haram. Tapi apakah menabung di bank konvensional apakah atau bunga bank itu riba atau tidak itu? Iya. Ya itu permasalahannya. Gitu. Banyak lah fatwa yang kontroversial. Iya. Gitu. Dan berarti memilih fakultas hukum sejak S1 sampai menjadi doktor, PhD, itu ya karena pengaruh orang tua ya Gus? Enggak. Abah ngomong begini dulu. Abah ini khadimul fiqh, pelayan fikih. Ya. Jadi beliau itu dengan segala atributnya, orang menganggap beliau mufti, beliau profesor, gitu, faqih. Gitu. Beliau menganggap beliau adalah khadimul fiqh, pelayan fikih. Kemudian Abah bilang kamu harus menjadi khadimul ilm, pelayan ilmu. Pelayan ilmu. Jangan seperti Abah, taunya cuma fikih aja. Kamu harus tahu yang lain. Sejak itu saya kemudian, oh iya ya, saya harus di luar fikih ya, saya belajar hukum umum. Saya mau jadi jembatan saat itu antara ahli hukum Islam dengan ahli hukum umum. Karena waktu itu tahun 90-an itu kan di era Pak Harto ya. Nggak nyambung nih antara apa yang dikeluarkan fatwa oleh para ulama, apa juga kebijakan pemerintah soal hukum, ini nggak nyambung. Gitu. Jadi saya kira perlu ada yang menjembatani, makanya saya kuliah di dua bidang. Ternyata di dunia internasional pun juga perlu ada jembatan. Dua hal ini nggak nyambung. Ya makanya saya kemudian memilih berkarir di Australia. Saya sekarang associate professor di University of Melbourne, di Melbourne Law School. Sebelumnya di Monash University. Ya. Di Melbourne Law School itu fakultas hukum terbaik nomor 1 di Australia, nomor 10 di dunia, Bib. Ya. Itu hukum umum padahal. Hukum umum. Berarti hukum umum itu hukum Australia. Oh iya, ya. Jadi saya di Australia itu saya mengajar hukum Australia. Saya mengajar hukum konstitusi Australia. Oke. Di samping itu saya membuat mata kuliah pilihan, mata kuliah baru hukum Islam. Gitu. Tapi mata kuliah wajib yang harus saya ajar itu ya hukum Australia. Australia. Orang Indonesia yang pakar dan mengajar tentang hukum Australia di Australia berarti, Gus? Iya, iya betul gitu. Nah, Gus, itu berarti kan perjalanan sampai sekarang kan panjang, tidak mudah juga. Artinya kuliah selalu double degree. Ya. Dari S1, S2, dan S3. Kemudian selalu beasiswa, kecenderungannya. Kemudian yang ketiga di luar negeri terus, kecenderungannya. Dan yang keempat juga bukan hanya satu hukum, yaitu hukum Islam, tapi juga hukum Indonesia, kemudian bahkan hukum Australia. Gimana bisa menjalani perjalanan seperti itu, Gus? Karena ini penting. Gen Z itu sekarang kan bahkan sedang di-trigger untuk menjadi generasi yang instan.
Ya. Semuanya seolah-olah bisa tanpa perjuangan berarti. Atau mereka merasa, oh saya nggak bisa nih, diajak berjuang terlalu berat. Nanti mental saya kena. Nanti kemudian saya nggak bisa slow living, saya nggak bisa healing, saya nggak bisa memberi waktu untuk diri saya sendiri. Nah itu kan sesuatu yang berbeda sekali dengan apa yang dijalani oleh jenengan. Ya. Jadi abah saya itu tidak pernah menyuruh saya sholat, tidak pernah menyuruh saya baca buku. Padahal ahli fikih. Ahli fikih, gitu. Jadi yang selalu diciptakan, dikondisikan, gitu, adalah beliau menjaga curiosity, rasa ingin tahu saya. Gitu. Jadi kalau soal beragama, sholat, dan ibadah lainnya, ataupun sekolah, belajar gitu ya, gitu. Itu beliau terus menemani. Nah, dan yang paling penting adalah rasa ingin tahu saya itu selalu ada. Begitu kemudian saya terlalu banyak baca buku, misalnya, beliau akan suruh saya stop. Stop, coba kamu ceritakan, buku itu tentang apa? Ayo kamu diskusi, kamu apa, gini-gini. Atau kalau saya bertanya, Abah, ini kalau begini hukumnya apa nih? Hukum dalam hukum Islamnya gini. Oh, gini nak, mazhab Syafi'i itu begini, mazhab Hanafi begini. Loh, saya dibuka wawasan segala macam. Rasa ingin tahu. Begitu juga kalau misalnya beragama, berislam gitu. Juga gitu. Bukan menitik beratkan pada hafalan, gitu ya. Juga bukan menitik beratkan pada ritual-ritual. Tapi rasa ingin tahu. Misalnya, ketika saya mau daftar kuliah dulu, atau mau cari beasiswa, saya panik. Dapat nggak nih? Gitu kan? Kalau saya nggak dapat, gimana nih? Kan overthinking kalau bahasa sekarang kan? Overthinking. Abah cuma bilang gini, kok kamu kayak nggak punya Tuhan sih? Gitu. Tidak marah, tidak apa. Tapi mengajak dialog, kok kamu nggak punya Tuhan sih? Gitu. Memangnya kalau kamu gagal kuliah di tempat yang kamu mau, terus kenapa? Gitu. Kiamatkah? Gitu. Apakah? Nah, pendekatan-pendekatan semacam itu membuat saya menjadi cinta pada agama ini, cinta pada ilmu, gitu, dan cinta pada umat. Gitu. Berarti poin utamanya adalah pada cinta yang menyebabkan bisa berjuang sepanjang itu. Itu kan melelahkan ya, Gus. Tidak mudah dan tidak murah. Tahun. Tidak mudah, tidak murah, puluhan tahun. Dua bidang, dua negara, dua universitas. Jadi rasa ingin tahu itu selalu ada misteri dalam hidup ini. Gitu. Saya tidak puas dengan satu jawaban. Bahkan saya tidak mau kalau persoalan saya itu segera dapat jawaban. Karena eksplorasi terhadap rasa ingin tahu tadi, dengan cinta tadi itu, gitu ya, kan jadi asik. Gitu, gitu. Menemukan sendiri jawaban, gitu. Ternyata jawaban itu nggak cuma satu gitu ya, ragam gitu. Itu sebuah kenikmatan sendiri, Bib. Gitu. Misteri itu gitu. Jadi kalau orang merasa dia jatuh cinta, tapi dia sudah tahu jawabannya, dia sudah hafal bahwa orang yang dicintai itu pagi-pagi itu minumnya apa, pulang nanti makannya apa semua. Menurut saya udah nggak asik. Gitu. Misterinya itu. Misterinya itu. Persis seperti senyuman Mona Lisa. Wah, karena misterius. Misterius. Gitu. Sehingga kita ingin tahu, rasa ingin tahu. Jadi buat Gen Z, dalam segala hal dalam hidup ini, selalu ciptakan kondisi misterius. Jangan hal-hal misterius itu menjadi sesuatu yang unpredictable, nggak bisa diperkirakan, dan kita overthinking. Justru dinikmati, dan proses itu betul-betul dijalani, rasa ingin tahu itu. Konon itu story didorong oleh history untuk menuju kepada misteri katanya. Untuk mencari tahu tentang misteri, dan misteri terbesar kan pada akhirnya Tuhan dengan agamanya ya, Gus? Betul, ya. Itu yang kemudian kan, karena gini Gus, kan itu tidak hadir dari ruang kosong pasti kan. Maksudnya cinta itu kan tidak hadir dari ruang kosong. Dia pasti ada kekuatan besar yang mendorong sehingga kemudian walaupun lelah tetap jalan, walaupun jatuh tetap berdiri lagi, dan lain sebagainya di tengah perjalanan itu kan, Gus. Ada yang kemudian, oh itu karena iklim yang dibangun orang tua begitu. Ada yang karena, oh saya pengen kerja jadi profesor di Australia, makanya saya harus kejar itu terus, dan lain sebagainya. Nah kalau
yang Gus Nadir rasakan? Saya, ya kalau orang tua inginnya saya jadi kiai seperti beliau. Punya pesantren? Ya, ya begitulah. Pokoknya Iya, jadi seperti kiai lah kiai, ya. jadi kiai lah gitu ya. Jadi juga jadi profesor syariah, Iya. pulang ke Indonesia meneruskan legacy yang beliau teruskan begitu. Misalnya, kalau ibu saya ya keras, ibu saya. Jadi memang harus ada ngerem dan ngegas ya. Kalau Iya, ibu saya iya. tuh ngegas terus soal sekolah, soal segala macam. Kalau abah saya enggak gitu. Abah saya misalnya ya merasa bahwa kamu kalaupun nggak usah sekolah formal asal masih tetap ngaji sama abah nggak apa-apa. Gitu. Jadi apa ya? Saya dipaksa dengan cara seolah-olah tidak terpaksa. Nah, dikondisikan seperti itu gitu ya. Saya nggak suka dengan fikih saat itu. Tapi beliau membuat saya jatuh cinta pada kitab kuning. Gitu ya. Dengan cara yang saya tidak terpaksa gitu. Memainkan rasa ingin tahu tadi itu. Nah, ini juga saya kira juga terus apa saya mau jadi ngapain? Nah, itu pertanyaannya. Waktu saya sekolah di Australia, saya nggak ada tuh cita-cita mau jadi profesor di Australia. Cita-cita kemudian mau tidak pulang ke Indonesia gitu ya, saya berkarir di Australia. Enggak. Itu berjalan begitu saja. Mengalir. Kalau ada kesempatan ya saya ambil. Kalau tidak ada kesempatan ya nggak ada. Karena hidup di luar negeri juga tidak mudah, Bib. Iya. Ya, baru 2 tahun terakhir ini loh, ada martabak di Melbourne itu gitu ya. Itu kan sebuah apa ya, musibah besar gitu. Iya, hidup di luar iya. negeri tanpa ada martabak begitu kan. Biasanya orang Madura yang jualan. Nah, begitu. Gitu. Yang di berbagai tempat ada itu biasanya orang Madura. Ada orang Madura. Kalau jual martabak tapi nomor 2 terenak. Karena bagi orang Madura nomor 1 hanya Allah. Masya Allah. Tetap ya. Tetap dia. Ya, dia tuh ekspansi kemana-mana. Dan cara beragamanya orang Madura kan juga misterius. Iya. Gitu. Selalu ada jawaban yang tidak pasti, tidak tentu. Tidak tentu. Nah, ketidakpastian itu mungkin buat Gen Z sekarang menjadi masalah. Iya. Akhirnya kena mental tadi, ya. Tapi justru saya belajar ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita, bahkan menjalani kesalahan-kesalahan dalam hidup. Iya. Gitu ya. Itu semua bagian dari proses kita kan. Iya. Gitu. Bahwa saya yang sekarang ini adalah produk dari berbagai kesalahan, dari berbagai tidak terkabulnya doa-doa. Iya. Ya gitu kan. Iya. Saya adalah produk dari kekalahan saya dalam hidup, kegagalan saya dalam hidup, kesalahan mengambilkan keputusan. Iya. Hirayam gitu. Ini Dan akhirnya tidak terkabulnya doa itu adalah pengabulan doa dalam bentuk yang berbeda akhirnya ya Gus. Itu proses menuju titik terkabulnya sesuai dengan keinginan kita akhirnya. Iya, dan itu nggak mudah kan, Iya, itu tidak mudah. Karena ada misteri sana. Dari doa itu juga ada misteri. Iya. Apa yang mau diucapkan, apa yang kita inginkan, kapan terjadinya. Iya. Gitu. Dan ini Gus, kalau saya ke luar negeri biasanya ketemu tuh sama Tretan TV orang-orang Madura tuh. Oh, ke luar negeri pun ketemu orang Madura. Ketemu. Masya Allah, luar biasa. Biasanya, pokoknya semua negara pasti ada. Dan mereka selalu punya etos kerja yang tinggi. Misalnya, saya di beberapa negara itu kalau ketemu dengan orang Madura, mereka biasanya jadi tukang cukur, kemudian dia punya resto, dan lain sebagainya. Dan di antaranya adalah yang mereka keluhkan, ini negara non-muslim. Menjadi muslim di sini itu tidak mudah. Ya. Butuh effort yang lebih besar dan biasanya diakhiri dengan doa semoga effort yang lebih besar itu menghasilkan pahala yang juga lebih besar bagi kami sekeluarga. Nah, Amin. itu tantangannya Gus. Gimana menjadi seorang muslim di luar negeri, bukan hanya di Australia kan Gus? Ya. Dulu di Singapura, kemudian di berbagai negara. Ya, jadi bagaimana menjaga rasa ingin tahu itu tadi, beragama yang asik itu tadi, ya. Ketika hidup di negeri yang ternyata teratur semuanya. Kalau di kita itu kan di sini Sen kanan belok kiri. ya penuh ketidakaturan, penuh ketidakpastian. Makanya Indonesia tuh ngangenin, ngeselin tapi ngangenin, gitu ya, gitu kan? Ya, gitu. Nah, tapi ketika hidup di negeri yang penggajiannya teratur, gitu ya, terus kemudian lalu lintasnya teratur, listriknya yang hampir nggak pernah mati, gitu ya. Terus juga orang antrinya rapi segala macam, maka timbul pertanyaan gitu.
masihkah kita membutuhkan agama? Bukankah orang itu kan itu apa? Tidak, agama tuh kacau. Agama itu tidak kacau. Ngatur. Iya. Ketika ternyata fungsi agama itu sudah digantikan oleh sistem yang teratur, apakah masih perlu beragama? Pertanyaannya. Jadi dulu Bib, saya itu waktu saya kuliah itu saya jadi imam masjid di kampus. Jadi ya jamaahnya itu mahasiswa dari Pakistan, Bangladesh, dari Turki, dari mana, Mesir apa. Saya imam masjidnya, gitu ya. Terus karena dekat dengan ruangan saya dari kampus, itu saya taruh di pintu saya itu kaligrafi Bismillah. Ada satu kawan yang lewat dari Macedonia, dia mahasiswa juga. Dia kaget, dia bilang, "Loh, Nadir, kamu Muslim?" katanya. Kenapa? Saya bilang, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa baca itu kaligrafi. Loh, kamu juga Muslim? Saya bilang, kok saya nggak pernah ngeliat kamu di masjid? Oh, kita nggak pernah ketemu di masjid. Saya bilang, kan dekat sini masjid. Dia bilang, Nadir, kamu ada masalah apa dalam hidup ini? Karena ke masjid tuh. Karena ke masjid. Saya nggak punya masalah, kata dia. Jadi karena itu ngapain saya ke masjid? Jadi masjid dan psikolog agak mirip menurut dia. Iya, kira-kira begitu gitu ya. Jadi orang-orang yang ke masjid itu yang memiliki masalah. Iya, orang yang tiba-tiba menjadi sangat religius gitu. Ketika semua usaha di dunianya ini gagal, semua usahanya dikecewakan, semua effortnya tadi ya, berantakan semua. Ya, perlu sekoci dalam hidup. Daripada dia ngedrugs, daripada dia mau bunuh diri segala macam, maka dia beragama. Maka tiba-tiba sholatnya lebih khusyuk, gitu. Tiba-tiba di masjidnya jadi sering datang segala macam. Rupanya ini bukan cuma fenomena Islam, fenomena non Muslim juga seperti itu. Nah, akhirnya timbul pertanyaan dari kawan saya tadi itu. Pertanyaan, kenapa ada di masjid? Kenapa kamu punya masalah apa? Gitu. Berarti itu akhirnya yang kemudian dikritik oleh Karl Marx bahwa agama itu seringkali hanya jadi candu. Jadi candu bagi orang untuk. Ya, jadi orang tuh adiktif ya, kecanduan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, saya ini kan 1 tahun terakhir itu saya aktif nge-gym. Saya turun 17 kilo, saya pola hidup saya mau coba lebih sehat. Begitu saya sering nge-gym, teman-teman pertanyaan kayak gitu. Kamu punya masalah apa? Kok kamu nge-gym? Kok tiba-tiba pola hidup sehat? Jadi saya melihat ternyata sesuatu yang dianggap baik-baik saja, ke masjid, ke tempat gym, oleh dunia modern sekarang itu dianggap bermasalah. Orang yang nge-gym itu ya apa ya, kamu tidak melampiaskan emosi kan? Gitu, berkeringat di sana gitu kan, ngangkat beban segala macam gitu. Daripada nabokin orang begitu kan. Sudahlah gitu kan. Atau buat Instastory kalau bagi anak muda, buat di-share di media sosial biar terlihat konten, keren, segala macam gitu ya. Nah, jadi termasuk medsos. Medsos itu kan juga akhirnya bisa menjadi semacam pelarian. Sehingga kalau ada orang terlalu sering di medsos, 24 jam pegang HP, medsos, punya masalah apa dia dalam hidup? Betul. Orang pertanyaan kan begitu kan? Nah, balik ke tadi itu, saya kemudian merasa, kok beragama, berislam, di tengah dunia sekarang, modern ini, khususnya di negara yang teratur tadi itu, gitu. Kenapa dia nggak bermasalah? Gitu. Nah, kemudian saya berdialog lah dengan banyak orang, bagaimana memahami agama. Kenapa sekarang generasi Muslim yang pindah ke Barat, gitu ya, generasi kedua ketiganya itu sudah jauh dari agama. Malah banyak yang sudah tidak percaya agama, tidak apa, gitu ya. Dan itu repot. Ya. Memahamkan agama untuk anak saya sendiri yang tinggal dan besar di Australia juga tidak mudah. Tidak seperti kita yang dulu di madrasah, di pondok, di apa gitu. Dengan cara pola pikir mereka, dengan apa gitu ya. Itu tidak mudah, Bib. Jadi kan makanya ada banyak penelitian yang menyebutkan negara-negara yang maju itu sudah dikategorikan sebagai negara yang sudah Islami, Gus. Negara-negara Skandinavia, mungkin juga Australia, Singapura, dan lain sebagainya dianggap kota yang sudah Islami karena nilai-nilai Islam telah jalan sebagai aturan-aturan negara dan masyarakat di sana. Nah, maka bagaimana membuat agama tetap relevan? Bagaimana membuat Islam tetap relevan di tengah negara yang sudah Islami itu, tanpa Islam sebagai satu agama? Ya, saya kasih contoh misalnya, Bib. Kalau di kita kan ada uang kaget, Bib. Rizkun min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kamu bertakwa,
kamu akan dapat rezeki dari yang tidak kamu usahakan, uang kaget. Iya. Gitu kan? Nah, di Australia gimana mau dapat uang kaget? Sistem penggajiannya itu sudah teratur. Kalau kamu kerja begini, kamu gajinya sekian. Kebutuhan itu juga sudah kita hitung. Kalau ada apa-apa nanti di cover asuransi. Jadi tidak ada uang kaget. Maka kemudian saya ditanya di sana sama jamaah di sana, bagaimana memahami ayat soal rezeki yang tidak terduga itu di tengah negeri yang teratur seperti ini. Iya. Gitu. Atau gimana membuat orang berkata alhamdulillah di tengah negeri yang hidupnya ya gitu-gitu aja, gak ada yang wah alhamdulillah, gak ada kaget gitu. Makanya Bib, waktu saya belajar bahasa Inggris, dibilang di Australia itu nanti obrolan pertama kalau ketemu bule di pinggir jalan bukan ngomongin agama, ngomongin politik, tapi ngomongin cuaca. Oh. It's a beautiful day, isn't it? Gitu. Iya. Gitu. Jadi ngomong cuaca. Saya dulu bilang, apa sih kok basa-basi banget? Ternyata enggak. Karena mereka sudah merasakan indahnya matahari itu. Gitu. Apalagi di Melbourne itu kan cuacanya kan berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau kita punya pasangan yang moodnya berubah-ubah, itu masih belum apa-apa dibanding moodnya negaranya cuaca, yang berubah-ubah. Iya, jadi 4 season in one day gitu. Kadang-kadang dingin, panas, ada matahari tapi anginnya kencang, dingin segala macam. Karena itu begitu mereka bangun pagi ada matahari, mereka senang. Mereka mensyukuri dengan cara begitu. Itu dibicarakan. It's a beautiful day, isn't it? Terus, today is freezing lah. Ini dingin nih hari ini. Nah, mengapresiasi hal-hal kecil seperti itu. Itu bentuk alhamdulillah kan sebetulnya. Iya. Nah, akhirnya di pertanyaan tadi itu, rezeki tadi itu gimana? Ya saya bilang, saya belajar ternyata di negeri yang materialistis. Kalau kata orang tuh ya, kapitalis, materialistis, sekuler apa. Ternyata rezeki yang tidak disangka-sangka itu bukan hanya dalam bentuk materi, uang. Jadi rizkun min haitsu la yahtasib itu nggak cuma uang, tapi kesempatan kita bisa menghirup udara segar itu rezeki. Karena banyak orang yang begitu bangun harus pakai oksigen kan. Iya. Kita bisa olahraga, rezeki. Banyak orang pengen olahraga tapi badannya nggak bisa. Anak kita sehat. Ada orang anaknya baru dari lahir sudah sakit, dapat. Atau suami istri tidak bertengkar, tidak apa, gitu ya. Banyak orang merasa rumahnya seperti neraka, apa. Gitu. Itu rezeki-rezeki yang apa ya? Tidak terduga-duga. Tidak terduga sebetulnya, gitu. Tidak kita usahakan mati-matian, karena kita kan fokusnya ke uang, gitu ya, gaji gitu. Nah, baru bisa diresapi ya setelah hidup di negeri yang materialistis itu, bagi kapitalis itu. Nah, terus bagaimana membuat agama relevan, Gur? Apakah hanya kemudian agama akan seperti pada umumnya agama-agama di Eropa, which is itu bukan Islam, yang hanya berbicara tentang moralitas dan kehidupan setelah kematian, eskatologis. Tapi kan kalau Islam kan tidak ingin hadir sebagai agama yang sekularistik begitu kan. Islam kan ingin mengatur segala sesuatu dari kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana itu kita yakini sebagai yang terbaik, sehingga kemudian seharusnya Islam menjadi way of life. Nah, gimana menjelaskan itu? Apalagi Gus Nadir kan profesor hukum Islam di Australia. Jadi di balik keteraturan dan kemakmuran di negeri-negeri Eropa, Australia, ternyata tingkat stresnya kan tinggi. Nah, ini jadi masalah gitu. Saya ingat dulu waktu kecil itu kan dibilang kalau mau tidur baca muawwizatain. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Baca ayat kursi. Maka bahkan Rasulullah mengajarkan bukan hanya melindungi menjaga kita, tapi satu riwayat mengatakan 40 rumah dijaga, riwayat lain 100 rumah dijaga gitu ya. Ini pengajaran bahwa kalau kamu baca ini, kamu jangan mikirin diri kamu. Kamu juga menjaga lingkunganmu sehingga aman segala macam. Ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Sementara di negeri-negeri seperti Australia, orang bisa tidur nyenyak karena semuanya sudah diasuransikan, Beb. Rumah diasuransikan. Gak usah mau widaten akhirnya kata mereka. Iya gitu, rumah asuransi, mobil asuransi, pasangan juga sudah diasuransikan gitu kan, anak, diri kita semua. Sehingga kalau terjadi sesuatu, even mati sekalipun jiwanya udah diasuransikan. Udah, betul. Nah, semuanya sistemnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi nih. Masih perlukah kita membaca doa itu? Gitu kan? Nah, ini menarik. Menurut saya masih perlu. Gitu.
Kenapa? Karena ternyata di balik sistem yang semua terjaga itu, tingkat stres orang Australia itu tinggi sekali. Yang kena mental health, depresi, anxiety gitu ya, itu besar sekali. Nah, apa sebabnya? Nah, ini kan pertanyaan. Saya merasa bahwa karena mereka selalu diajarkan untuk percaya pada usaha mereka saja. Mahasiswa saya itu, mereka itu kalau saya kasih nilai C misalnya, itu protes. Itu bukan kenapa saya dikasih nilai C. Tapi prosesnya begini. Effort saya itu nilainya B. Kok saya dapatnya C? Gitu. Tapi kalau effort dia B, dia merasa effort dia bakal dapat B, saya kasih B, dia puas. Memang saya nggak dapat A, nggak apa-apa, karena memang effort saya cuma B. Gitu. Hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, kira-kira begitu. Sementara kalau kita gagal, ya ada yang bilang, ya sudah nak dicoba lagi nak usahanya kalau bisa gagal. Atau ujungnya takdir. Iya, takdir. Gitu. Jadi, kena akhirat tadi itu. Iya. Karena ternyata nggak semata-mata sukses itu karena usaha. Karena ada doa orang tua, doa guru, doa kiai, doa kita sendiri dan seterusnya kan gitu. Nah, ini kemudian membuat saya menarik bahwa ternyata beragama hidup di Australia sukses, makmur, tapi stresnya tinggi. Nah, tapi kalau kita kemudian tambah dengan pendekatan spiritual tadi, asuransi, ayo, ya kita jalani, kita bayar asuransi segala macam, tapi mau tidur, menggantungkan keyakinan dan harapan pada Yang Maha Kuasa, kita berdoa. Nah, karena itu saya tidak melihat harus kita benturkan nih antara dunia modern itu tadi dengan dunia spiritual kita. Gitu. Karena kalau kita benturkan, gitu, maka bukan hanya agama akan menjadi candu tadi, bahkan ketika orang itu gagal dalam hidupnya, dia larinya ke drugs, bunuh diri, kena mental segala macam. Karena agamanya nggak kuat. Dia tidak percaya bahwa ada harapan-harapan di luar usaha dia. Gitu. Itu yang terjadi di Jepang misalnya, Gus. Angka bunuh diri itu kan tinggi karena stres dan depresi, entah itu di dunia kerja, entah itu di berbagai dunia yang dia jalani, sehingga kemudian ya udahlah bunuh diri aja. Nah, agama yang sering menyelamatkan itu, ya. Pilihannya tidak bunuh diri, tapi berserah diri pada Tuhan. Berserah diri, ya. Nah, ini Gen Z ini gimana? Tadi kan katanya nggak tahan banting, sering kena mental. Emang gitu, Bib, ya? Iya, makanya. Termasuk juga dengan agama, mereka kan tumbuh dari masyarakat yang sangat modern, dengan relasi yang tidak hanya satu kampung, tapi juga sedunia melalui media sosial, sehingga kemudian mereka harus didekati dengan delivery yang berbeda tentang apa itu agama. Bukan hanya diajarkan bagaimana beragama, tapi juga apa itu agama, sehingga bagi mereka kemudian relevan agama itu sendiri. Nah, di antaranya, Gus, yang sekarang juga sedang populer di Indonesia, mereka menggugat, emang agama itu ilmiah? Apakah agama itu sebagai sesuatu yang ilmiah? Apakah Tuhan itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Apakah doktrin-doktrin agama itu sesuatu yang sifatnya ilmiah dan lain sebagainya? Karena dunia yang dianggap minimal mereka menilai kalau ilmiah itu keren. Nah, Prof. Nadir kan seorang Gus dengan pemahaman keagamaan yang mapan, dan juga seorang yang sangat ilmiah karena dengan 2 gelar doktor, master, sarjana, dan bahkan sekarang kemudian profesor. Gimana menanggapi hal itu, Gus? Apakah semua itu harus ilmiah? Itu pertanyaannya. Bukan cuma agama deh, hidup kita ini. Jatuh cinta tuh ilmiah nggak sih, Bib? Ini kan jadi masalah kita nih. Kalau ilmiah seharusnya jatuh cintanya cuma ke yang cantik atau yang tampan aja. Iya. Atau kalau misalnya pernikahan itu ilmiah, maka kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, terus kemudian rezekinya lancar, maka mereka tidak akan bercerai. Tentu nggak banyak juga kok yang bercerai. Gitu kan? Itu satu contoh bahwa tidak semua hal didasarkan pada ilmiah, gitu ya. Nah, karena itu menurut saya pertanyaannya bukan apakah agama itu ilmiah atau tidak, tapi apakah memang hidup ini harus selalu diukur dengan kacamata ilmiah. Gitu. Ketika kita nonton
film gitu ya, yang alurnya itu tidak jelas apa gitu, itu kalau orang ilmiah itu dia akan nggak bisa menikmati itu, karena orang ilmiah itu maka cara berpikirnya strukturalis, mukodimah, bab 1, bab 2, bab 3 kesimpulan, gitu. Sementara Al-Quran saja, Al-Fatihah itu bukan sekedar, itu pembuka, tapi kesimpulan Al-Quran ada di situ. Ada di situ. Terbalik. Bahkan kalau diperas Al-Quran ya itu keluarnya Al-Fatihah. Al-Fatihah, kan gitu kan. Ditaruhnya di awal, gitu, bukan di belakang, gitu kan. Jadi nggak plot twist tuh. Nggak gitu. Nggak menarik kan, di awal-awal udah dapat kesimpulan. Gitu kan, misalnya. Nah ini kan juga dalam kacamata ilmiah nggak pas ini kan, hidup gitu. Nah, begitu juga orang mau masak. Gimana ilmiahnya? Kenapa harus garam dulu, misalnya, baru bawang? Kalau kita baca resep gitu, misalnya. Itu mau kita ilmiahkan? Enggak. Kenapa? Ada rasa di sana. Ya. Tambah lagi sekarang, perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan, ChatGPT, segala macam gitu ya. Hal-hal yang ilmiah, oke. Tapi saya coba nanya ke ChatGPT, tolong buat pantun. Garing, Bib. Kriuk, gitu kan. Atau ngelukis. Lah, gitu. Atau bikin musik. Kan bisa gitu. suka AI sekarang. Iya, nah hal-hal yang berbau rasa, sentuhan seperti itu, mereka nggak bisa kan. Gitu. Nah, karena itu menurut saya memang kita menikmati sekarang. Pada hal-hal yang memang harus ilmiah, ya ilmiah. Nah, repotnya sekarang, sebagian kalangan, gitu, dia malah, Bib, kalau sudah bicara agama, sisi akademisnya, sisi ilmiahnya hilang. Dia dokter kimia, dokter fisika, ahli pesawat terbang, ahli nuklir, ahli pertambangan segala macam. Tapi begitu ngomongin agama, itu otaknya ditaruh semua di bawah. Sehingga kecenderungan radikalnya menjadi tinggi. Menjadi tinggi. Ya. Atau juga karena era medsos ini kita kehilangan daya verifikasi atau tabayun. Kita menjadi reaktif. Saya kasih contoh misalnya. Ketika MUI mengeluarkan fatwa memboikot produk-produk Israel yang terafiliasi Israel itu. Jam 5 sore keluar fatwa tanpa daftarnya. MUI hanya mengeluarkan fatwa. Kan itu kan panduan fatwa itu kan. Panduan. Jam 6.30 sudah keluar listnya tuh produk-produk yang mau diboikot. Yang buat siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan-jangan ada perang dagang di sana. Tapi karena kita reaktif, kita tidak pakai tabayun atau proses memverifikasi. Maka kita ikut-ikutan. Akhirnya sekarang kita baca tuh banyak sekali perusahaan yang gerainya tutup. Di PHK 2.000 sampai 5.000 segala macam gitu kan. Israelnya mah tenang-tenang aja. Padahal tidak pernah diverifikasi apakah mereka berafiliasi atau tidak. Gitu. Kalau memang terafiliasi, kita boikot wajib gitu. Saya setuju dengan kita boikot gitu. Tapi jangan sampai kita menimpakan kemudaratan kepada saudara kita yang tidak ada hubungannya dengan Israel di PHK. Betul. Gara-gara kita reaktif dan tidak bisa memverifikasi berita-berita itu tadi. Jadi karena itu, menurut saya, ilmiah cara berpikir, ilmiah itu cara berpikir. Kan? Harus kita pakai, harus kita sadari, secara proporsional. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang seperti, kenapa subuh 2 rakaat? Ya Allah, saya cinta benar padamu, ya Allah, saya mau subuhnya 5 rakaat aja. Nggak bisa kan, Bib? Gitu. Nah itu, Gus. Apakah ilmiah itu harus sesuatu yang sifatnya positivistik, empiris, atau memang ilmiah itu ya sesuatu yang berdasarkan ilmu. Kalau agama ya ilmiahnya kalau dia bersumber dari Quran dan Sunnah dan lain sebagainya, kias, ijma dan lain sebagainya. Kalau sains ya bersumber dari fakta-fakta indrawi dan lain sebagainya. Apakah itu terkategorikan ilmiah, Gus? Nah itu memang Bib. Kalau menurut saya ilmiah itu cara berpikir dan cara kita bersikap. Bukan semata rumus-rumus, bukan semata-mata literatur banyak-banyakan footnote, ya. Bukan semata-mata kemudian adu logika. Tapi menurut saya ilmiah itu adalah cara kita berpikir, cara kita bersikap. Dan ini saya teringat novel Musashi, ya seorang samurai di Jepang itu, ya novel Musashi itu. Saya ingat betul tuh cover di bahasa Indonesianya warna kuning hitam, keren banget. Keren, ya Musashi. Dan tebal sekali, tebal sekali. Dan saya khatam membaca itu gitu kan. Dulu itu dicerita bersambung di salah satu koran nasional kalau saya nggak salah itu. Ya. Nah, waktu dan Musashi ini seorang samurai yang kemana-mana dia bawa pedang. Samurai ini sebuah profesor lah kira-kira begitu ya. Kalau dalam bidang
di Jepang saat itu, sebuah status yang tidak mudah mencapai status itu. Status sosial, latihannya segala macam gitu ya, sampai dia. Nah, ketika dia datang ke sebuah kafe, dia tidak membawa pedang, tidak memakai pakaian perang ya, samurainya. Dia memesan kopi, dia menyapa pengunjung kafe, dan dia kemudian menyeruput kopinya. Semua yang hadir tahu dia samurai. Dia seorang samurai. Walaupun nggak pakai kostum. Apa kostum? Semua orang tahu beliau ini Habib. Tanpa misalnya pakai jubah. Iya. Orang tahu. Habib swasta, Gus. Swasta. Gitu kan? Iya. Ya. Atau Gus Dur dulu diprotes. Gus, kenapa sih kalau ceramah itu pengajian isinya cerita aja, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak seperti ustadz itu. Iya. Kata Gus Dur, loh orang tahu saya kiai kok. Jadi nggak perlu ditempel. Tak perlu mengutip ayat atau hadis atau pakaian gimana gitu, pakai topi ini orang juga saya. Yang lain itu pakai dipanggil kiai, pakai dia kayak gitu. Itu Cak Nur konon menulis buku-bukunya dengan ayat dan hadisnya disebutkan dan dituliskan, bahkan pakai bahasa Arab. Ditulis tangan oleh Nurholis Majid di bagian footnote biasanya. Itu karena beliau bukan kiai katanya. Jadi orang harus diyakinkan dengan mengutip bahkan menuliskan bahasa Arabnya. Iya gitu. Nah, jadi beragama itu. Gitu. Itu sudah masuk dalam sikap dan cara berpikir kita. Ya. Gitu. Begitu pula cara berpikir ilmiah tadi itu. Ya. Begitu kita, tanpa kita membawa buku, ya kita sedang nunggu bus di halte, orang tahu kok, ini akademisi ini. Ya. Atau tahu dia seorang yang beragama, beriman. Nah, saya kira itu tantangannya. Buat saya yang hidup di luar negeri, pertanyaan adalah ketika saya masuk ke ruangan di kampus, perpustakaan kah, mengajar kah, dari mana orang tahu saya orang Islam? Kan saya kan tidak mungkin mengajar pakai sarung. Iya. Gitu, apalagi kalau musim dingin, kan tidak mungkin kan? Iya, lebih dingin lagi. Iya, mengkerut itu kan? Iya. Nah, terus saya tidak mungkin kemudian pakai peci atau pakai sorban, pakai apa segala macam. Ya. Tapi saya baru sadar, Bib, ketika ada satu profesor yang pensiun, saya sampaikan, selamat purna tugas. Selama ketemu dia, ngajar bareng, saya nggak pernah bawa-bawa atribut Islaman. Nggak pernah ngomong, Assalamualaikum loh, dia non-muslim. Nggak pernah Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, nggak pernah. Gitu. Allahu Akbar, takbir, gitu. Nggak ada biasa gitu kan. Tapi dia menulis di email, waktu saya ucapkan selamat purna tugas. Terima kasih Nadir, saya senang berteman dengan kamu. Kamu adalah duta besar Islam yang baik. Oke. Tahu dari mana? Saya bertanya, kenapa? Saya perhatikan kok, begitu saya dengar ada orang Islam jadi dosen di sini, kan jarang kan? Iya, jarang sekali. Saya perhatikan cara kamu bergaul, kalau kamu minjem buku kamu kembalikan. Iya. Kalau kamu berjanji jam 9 kamu hadir. Gitu loh. Iya. Kamu bicara selalu dengan penuh respek ke saya, baik bicara di depan maupun di belakang. Dia perhatikan. Sehingga saya tidak pernah dengar di sini sama kolega ngomongin jelek tentang kamu. Dia bilang, kamu betul-betul adalah duta besar Islam, tidak seperti orang Islam yang saya baca di media. Iya. Saya kaget. Untuk pertama kali dalam hidup saya merasa bahwa saya ternyata ini seorang dai Islam. Saya berjuang Islam, tidak lewat mimbar, ya, kata-kata Quran, hadis, tapi cara berpikir dan sikap. Ya. Gitu. Orang lihat itu. Gitu. Dan itu dakwah bilhal, kan gitu kan? Bukan berarti cara berpikir dan sikap seperti apa, Gus, yang disebut ilmiah dulu? Nah itu, di mana kita misalnya tidak reaktif terhadap berita, gitu ya. Ada menyisakan rasa skeptis terhadap berbagai informasi yang ada, menjaga rasa ingin tahu, gitu ya. Menelusuri informasi-informasi berikutnya, tidak puas dengan satu informasi. Gitu ya. Dan yang paling penting lagi menurut saya adalah siap mengaku salah, tidak merasa kita paling benar, gitu. Dan siap belajar dari siapapun, dari pasangan kita kah, dari anak kita kah, ya, dari orang-orang yang non Habib kah, non Gus kah, gitu ya. Tidak merasa bahwa karena kita kastanya kan non Muslim kah, ya. Tidak merasa karena kita punya kasta, dia seorang Gus, seorang profesor, baru lahir aja orang cium tangan sama dia gitu segala macam gitu. Kemudian dia yang paling benar, bisa. Gitu. Nah itu semua proses belajar. Saya juga masih belajar gitu. Gitu. Itu yang kemudian sering terjadi. Bagaimana kitab-kitab ulama besar yang tidak dalam tanda petik ilmiah dengan kutipan-kutipan footnote-nya itu kemudian ternyata ilmiah baru kita ketahui belakangan ketika disyarah
atau dijelaskan Ya. ya Gus oleh murid-muridnya atau oleh peneliti-penelitinya dan lain sebagainya. Ya, ya. Tapi pada dasarnya ilmiah itu bukan soal footnote, Iya. bukan utamanya soal segala sesuatu yang sifatnya bukan terindeks akademis. Scopus, Iya. jurnal segala Iya. macam gitu. Ya itu ilmiah, tapi nggak cuma itu. Iya, tidak cuma itu. Tidak itu. Nah, dan lebih penting adalah sikap. Termasuk misalnya sikap beragama, bagaimana ketika orang butuh pertolongan. Apakah kita harus mencari alasan untuk menolong orang? Iya. Apakah kita harus mencari alasan untuk berbaik pada orang? Apakah kita harus mencari alasan untuk tidak membenci orang? Iya. Itu kita kan nggak tanya dalilnya apa berbuat baik pada orang, terus rujukannya di footnote nomor berapa, kan nggak? Iya. Itu udah inherent dalam diri Inherent kita. Ya. gitu. Nah, ini yang paling penting sebetulnya Pak Said. Sehingga dimanapun kita berada, di Australia, di Indonesia, di Eropa, dimanapun, di Cina, di Korea, beragama yang sudah masuk dalam sikap tingkah laku, cara kita minum kopi, cara kita pesan, cara kita berinteraksi, gitu ya. Nah, itu masalah besar kita sekarang, Bib. Iya. Bahwa kita hafal Quran, belajar hadis, gitu ya. Bahkan untuk kelihatan kelihatan kita itu orang beragama, kita postingannya pun Islamis, agamis, yang gitu ya. ini formalistik, Yang seperti itu, gitu ya. Tidak salah, tidak keliru, silakan Tidak gitu. Tetapi jangan dikucilkan hanya di sana ya, Gus. kecilkan sana, gitu. Ya, satu contoh lagi, Bib. Misalnya, dulu itu orang zaman Rasul taunya masjid dengan pasar. Iya. Makanya banyak hadis yang mengatakan pasar itu tempatnya Setan. Nah, Masjid tempatnya ya, Allah, malaikat. Jadi dikontraskan. Karena dulu tuh hanya seperti itu. Ya. Sekarang itu nggak cuma ada pasar, ada pusat-pusat kebugaran, gitu kan? Ada perpustakaan, Iya. gitu. Ada ruang-ruang terbuka untuk orang berekspresi. Di mall pun sekarang sudah ada musola, Mas. Iya. Orang begitu waktu sholat tidak perlu harus ke masjid, tapi cari musola terdekat di mall, di segala macam. Akibatnya masjid sepi. Iya. Dan orang menganggap orang yang tidak ke masjid tidak soleh. Iya. Dia bukan muslim yang baik. Nah, ini menurut saya jadi persoalan. Kita akhirnya menjudge orang, padahal cara beragama kita sudah berbeda. Iya. Gitu. Sehingga muncullah kemudian lagu Bimbo dari Taufik Ismail, ada sajadah panjang terbentang. Gitu kan. Gitu ya. Bahwa hidup ini sebetulnya ada sajadah panjang terbentang. Itu persis yang kita omongkan kan. Iya. Di kantor ada sajadah panjang, bukan sajadah secara fisik. Iya. Tapi semua yang kita jalani hidup ini adalah semua dalam rangka bersujud kepada Allah. Iya. Baik di masjid, tidak masjid, di dalam sholat maupun di luar sholat. Gitu. Nah, Ritual maupun sosial. Nah, ibadah, cara beragama seperti ini, Bib, yang bisa membuat saya bertahan di negeri non-muslim. Di negeri. Bahkan sekarang di pasar ada masjid. Di masjid Ada kemudian pasar? ada pasar. Ada ini kan biasanya masjid, kemudian di sekitarnya itu ada ruku-ruku milik masjid yang kemudian Jadi setan jual dan ini. malaikatnya campur mix. Itu dia. Dan ini Gus, bahkan kadang ada pasar yang menjadi masjid karena di sana ditegakkan prinsip tanpa riba, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong dan lain sebagainya. Ada masjid yang jadi kayak pasar. Karena di sana terjadi politisasi agama, politik identitas. Pasar itu maksudnya riuh ya, jadi gaduh riuh gitu ya. Iya, jadi justru ketidakberagamaan yang dipertontonkan di sana kayak cacian, makian, hoax, kemudian politik identitas dan lain sebagainya. Makanya kalau akhirnya bagi saya seringkali agama khususnya Islam itu tampak tidak ilmiah karena hilangnya kepakaran orang-orang yang menjelaskan Islam. Kita sering menilai Islam dari orang-orang yang menjelaskannya. Apalagi di era medsos sekarang banyak orang yang dia tidak pernah nyantri, tidak pernah punya background intelektual Muslim, tapi kemudian dia menjelaskan Islam secara menggebu-gebu dan akhirnya orang salah paham seolah-olah Islam itu begitu. Padahal kalau kita ngerti, ya dari awal Nabi Muhammad udah bilang, masjid itu semua tempat yang bisa kamu gunakan untuk bersujud. Dia tidak hanya soal bangunan tertentu, tapi semua ruang untuk kita bersujud kepada Tuhan. Dan bumi Allah ini luas kan. Bumi Allah luas. Gitu ya. Iya. Jangan disempitkan gitu. Jangan kan? disempitkan. Ya. Makna masjid juga jangan direduksi. Iya, jangan reduksi. Gitu. Nah, pada akhirnya kita bisa belajar dan memahami bahwa segala sesuatu itu harus diletakkan pada tempatnya ya Gus. Iya. Ilmiah,
itu ada tempatnya masing-masing, dan jangan reduksi. Jangan reduksi ilmiah, jangan reduksi agama, bahwa seolah-olah agama itu hanya di masjid, ilmiah itu hanya di kampus, tapi soal sikap dan cara berpikir. Bahkan walaupun seandainya nih saya tidak kenal Gus Nadir sebagai seorang profesor dan sebagai seorang muslim, saya tahu bahwa beliau itu seorang muslim yang profesor. Karena tadi sebelum kita take video ini, kita udah ada janjian tidak tertulis untuk take videonya hanya 40 menit. Karena beliau harus jalan lagi. Dan pas tadi saya lihat ketika sudah 40 menit, Gus Nadir langsung lihat jam tuh. Nah itu kayak cerita samurai tadi. Iya. Jadi itu soal pola pikir. Bukan cuma itu, Bib. Yang konsisten dengan sikap. Ternyata baterainya juga habis kan, Kak? Baterainya juga habis tadi. Iya. Jadi emang sudah semesta mendukung. Semesta mendukung. Mestakung. Ya. Jadi semua dibuat menjadi sangat ilmiah. Ya itu semua karena berhadapan dengan Habib yang tidak pakai jubah ini. Gitu. tapi pada dasarnya kalau di Quran, wa kullun fi falakin yasbahun, segala sesuatu itu ada perhitungannya, ada keilmiahannya tersendiri, tinggal bagaimana kita menemukan rumus ilmiah. Bagi saya, setiap disiplin itu punya logika dan keilmiahannya sendiri-sendiri. Misalnya, kuda-kuda itu dalam perspektif ilmiah matematika itu artinya ada 2 kuda. Tapi dalam perspektif ilmiah bahasa itu artinya posisi sebelum silat. Ya. Jadi ilmiah itu punya tempatnya sendiri-sendiri sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Gus, terima kasih. Makasih banyak, Beb. Udah berkenan ngobrol, Gus. Ya. Karena saya ketika ramai-ramai isu itu, Gus, langsung ingat ke Gus Nadir. Karena profesor yang 3 jenjang ilmiahnya sebagai akademisi itu bahkan double degree, 2 sarjana, 2 master, 2 doktor, kemudian profesor. Jadi yang ilmiah ya salah satu guru dan sahabat saya, Gus Nadir. Tapi ternyata wajahnya nggak ilmiah, kok biasa-biasa aja, nggak kayak footnote wajahnya kan gitu kan? Tidak kayak footnote, tapi setiap Gus Nadir nulis tuh dulu saya ingat betul, tulisannya renyah. Tapi ya nggak bisa dijawab oleh orang ilmiah sekalipun, karena tulisan yang populer itu bukan berarti tidak ilmiah. Justru saya teringat kata-katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza tamal aklu nakasal kalam. Orang kalau sudah sempurna ilmunya, dia sederhana omongannya itu. Nah, perkara yang ngasih footnote biar murid-muridnya lah sih. Iya.